Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Izin memperkenalkan diri dulu ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Isnaini Nurhayati. Saya mahasiswi dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 1. Nah, hari ini saya mau bahas mata pelajaran psikologi dan video ini adalah tugas ulangan tengah semester saya. Materi yang akan saya bahas adalah gejolak jiwa dalam pendidikan. Langsung saja, simak baik-baik ya. Apa sih gejala jiwa dalam pendidikan itu? Yaitu masuknya stimulus pada alat indera manusia. Nah, di sini ada bentuk-bentuk gejala jiwa dan implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama ada gejala kognitif, yang kedua gejala afektif, dan yang ketiga ada gejala psikomotorik. Di dalam gejala kognitif ada penginderaan atau sensasi, dan persepsi, memori, berpikir, dan inteligensi. Gejala afektif ada emosi dan perasaan, gejala psikomotorik ada sugesti, kelelahan, dan kepribadian. Nah, yang pertama ini ada penginderaan sensasi dan persepsi. Penginderaan atau sensasi adalah proses masuknya stimulus ke dalam alat indera manusia. Syaraf penginderaannya yaitu kekuatan objek, kekuatan indera, dan adanya perhatian manusia. Sedangkan persepsi adalah proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan stimulus oleh otak yang masuk dalam alat indera. Suatu stimulus akan berhasil untuk diindra jika memenuhi syarat yaitu ukuran stimulus yang cukup besar untuk diindra. Jadi, jika ukuran stimulus kurang besar untuk diindra, maka stimulus tidak akan berhasil. Yang kedua, alat indra kita sehat. Kalau alat indra kita tidak sehat, maka stimulus pun tidak akan berhasil. Yang ketiga, adanya perhatian manusia untuk mengamati stimulus di sekitarnya. Selanjutnya ada pengamatan. Pengamatan adalah usaha untuk mengenal dunia sekitar dengan menggunakan alat indera. Sudut pandang pengamatan terbagi menjadi 4. Yang pertama, sudut pandang ruang, yaitu arah suatu ruangan akan berpengaruh pada hasil pengamatan. Misalnya, atas bawah, samping kanan samping kiri, jauh dekat. Yang kedua ada sudut pandang waktu, yaitu kapan suatu stimulus akan mempengaruhi hasil pengamatan. Misalnya, kemarin dan hari ini, saat istirahat dan saat bekerja. Yang ketiga ada sudut pandang Gestalt. Menurutnya, manusia cenderung mengamati suatu stimulus sebagai suatu kesatuan yang utuh dibandingkan dengan sesuatu yang detail. Yang keempat ada sudut pandang arti. Menurutnya, stimulus yang diamati dilukiskan berdasarkan artinya bagi kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang memori. Memori adalah kemampuan untuk memasukkan, menyimpan, dan memunculkan kembali yang kita terima. Menurut Bima Walgito, memori adalah aktivitas yang berhubungan dengan masa lalu. Di dalam memori terdapat 3 tahapan atau proses, yaitu yang pertama, memasukkan pesan dalam ingatan. Jika kita mendapatkan informasi, maka informasi tersebut akan masuk dalam ingatan kita. Yang kedua yaitu menyimpan pesan yang sudah masuk. Nah, tahap ini kita akan menyimpan informasi yang sudah masuk dalam ingatan kita. Yang ketiga yaitu memunculkan kembali informasi tersebut. Tahap terakhir, kita akan memunculkan kembali ingatan informasi yang kita simpan tadi. Macam-macam memori yang pertama ada memori jangka pendek atau short term memory, yaitu informasi dalam memori ini bertahan hanya beberapa detik. Contohnya seperti kita menghafal nomor telepon, plat nomor, dan alamat rumah. Yang kedua ada memori kerja atau working memory, yaitu memori yang dapat menyimpan informasi dari beberapa menit hingga beberapa jam dan memberi waktu yang cukup untuk secara sadar memproses, melakukan refleksi dan melaksanakan suatu kegiatan berpikir. Yang ketiga ada memori jangka panjang atau long term memory, yaitu kemampuan menyimpan informasi yang cenderung menetap atau permanen.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi lupa. Yang pertama ada Desai teori, yaitu lupa terjadi karena waktu. Misalnya, waktunya sudah lama terjadi. Yang kedua, lama tidak dimunculkan, yaitu tidak pernah dibahas lagi atau tidak pernah dimunculkan kembali. Yang ketiga ada intervensi teori, informasi yang disimpan saling bercampur atau tumpang tindih, yaitu informasi yang tidak disusun secara teratur. Yang keempat ada motivated forgetting, informasi yang ada diharapkan untuk dilupakan, yaitu informasi yang tidak ingin kita ingat kembali. Yang kelima ada sebab fisik, contohnya seperti kecelakaan, amnesia, atau faktor usia. Yang keenam ada sebab psikis, contohnya seperti stres, depresi, dan psikotik. Selanjutnya yaitu meningkatkan kapasitas memori. Ada 4. Yang pertama metode Laci. Maksudnya adalah mengasosiasikan dengan benda yang familiar. Yang kedua, menggolongkan tiap 3 digit dalam menghafal nomor HP. Ketiga, membuat penekanan tertentu, yaitu digarisbawahi, dibaca keras, itu sambil dipraktekkan ya. Yang keempat ada metode mnemonik, yaitu menyingkat kata lalu menggabungkannya. Contohnya seperti me, ji, ku, hi, bi, niu. Me itu merah, ji itu jingga. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang berpikir. Berpikir merupakan aktivitas kognitif manusia yang cukup kompleks. Berpikir merupakan proses yang menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai proses mental, seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Jenis-jenis berpikir. Jenis-jenis berpikir menggunakan otak belahan kiri yaitu suka melakukan hal yang beruntun, suka ke detail dulu baru ke global, membaca berdasar fonetik, fokus pada internal, dan informasinya bersifat faktual. Sedangkan jenis-jenis berpikir menggunakan otak belahan kanan, suka yang bersifat acak, terlebih dahulu ke global baru ke detail, membaca menyeluruh, bentuk berupa gambar dan grafik, proses awal melihat atau mengalami. Selanjutnya ada karakteristik berpikir menggunakan otak belahan kiri dan otak belahan kanan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, jika kita berpikir menggunakan otak belahan kiri, maka dia menggunakan bagian tubuh sebelah kanan. Nah, sebaliknya, jika kita berpikir menggunakan otak belahan kanan, maka dia menggunakan bagian tubuh sebelah kiri. Nah, teman-teman, di sini sudah ada karakteristik berpikir ya, menggunakan otak belahan kanan maupun otak belahan kiri. Selanjutnya inteligensi. Dalam inteligensi ada 3 kelompok pengertian, yaitu kelompok 1 memandang inteligensi sebagai kemampuan menyesuaikan diri, yaitu dengan bertujuan berpikir secara rasional dan menghadapi lingkungan secara efektif. Kelompok 2 memandang inteligensi sebagai kemampuan untuk belajar, yaitu berpikir secara abstrak dan kesiapan untuk belajar dari pengalaman. Kelompok 3 memandang inteligensi sebagai kemampuan untuk berpikir abstrak, yaitu sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir abstrak. Yang kedua ada emosi dan motivasi. Emosi adalah tergugahnya perasaan yang disertai perubahan-perubahan dalam tubuh. Misal, otot tegang, jantung berdebar. Emosi sering dikaitkan dengan motivasi. Sedangkan motivasi diartikan sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku dan memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Apa sih ciri perilaku anak bermotivasi tinggi? Yaitu yang pertama, adanya kualitas keterlibatan dalam belajar yang sangat tinggi. Yang kedua, adanya perasaan dan keterlibatan afektif siswa yang tinggi dalam belajar. Yang ketiga, adanya upaya siswa yang senantiasa memelihara atau menjaga agar senantiasa memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Peran emosi dan motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama, emosi membantu mempercepat atau memperlambat proses pembelajaran. Yang kedua, emosi membantu proses pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, tanpa keterlibatan emosi, kegiatan saraf otak kurang mampu merekatkan pelajaran dalam ingatan. Itulah tadi pembahasan pembelajaran tentang gejolak jiwa dalam pendidikan.
Semoga dapat mudah dipahami oleh teman-teman ya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Isnaini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.